Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalus salatu wa atamu taslim ala habibi rabbil alamin. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya di majelis ilmu ya pada pagi hari ini ya, yang tentunya masih membahas tentang permasalahan atau membahas tentang sejarah kepenulisan Al-Quran ya. Baik, silakan teman-teman dibuka di halaman melanjutkan yang kemarin, yakni Qolal Farohi. Itu ada di halaman, yakni halaman 57 ya. Silakan dibuka semuanya di halaman 57. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan yang di bawah itu ya. Al-Kamil indahum mayaktubu bil Arabiyah. Al-Kamil, ya, yang dimaksud Al-Kamil di sini adalah orang yang sempurna menurut orang Arab itu siapa? Ya, tentunya hal ini relatif ya. Hal ini relatif mengingat kata kamil sendiri itu adalah kalimat sifat yang ditujukan pada seseorang. Tentu ada suatu kitab yang menyebutkan insanun kamil, yakni manusia yang sempurna, tentu Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW ya. Dari perangai fisiknya, dari perangai sifatnya, apa yang terdapat pada dirinya, semuanya sempurna. Akan tetapi menurut orang Arab, tentu kamil ini bisa diberikan, ya, sifat atau gelar kamil ini bisa diberikan kepada siapa saja yang berhak dengan memenuhi syarat-syarat berikut, gitu ya. Kalau misalnya kita di Indonesia, kata kamil itu bisa kita sandarkan ya pada orang yang misalnya luhur budi pekertinya, kemudian dermawan, kemudian baik hati, kemudian ucapannya selalu mengatakan sesuatu yang baik, jujur, kemudian orangnya amanah, kemudian fisiknya juga bagus, ya, kemudian keilmuannya juga memumpuni, tentu kita bisa sebut dia dengan al-kamil. Tetapi al-kamil menurut orang-orang Arab, ya, indahum di sini maksudnya menurut orang-orang Arab, itu adalah orang yang dapat menulis bahasa Arab, ya, orang yang dapat menulis bahasa Arab dengan baik dan benar. Karena fal kitabatu kanat sya'i'atan fil Arab. Karena kitabah atau tulis menulis itu merupakan sesuatu yang sudah menyebar luas, sesuatu yang sudah apa namanya umum ditemukan di bangsa Arab. Wal katibuna lam yakunu qillatan, dan para penulis, maksudnya orang-orang yang bisa menulis itu tidak sedikit ya. Maksudnya di situ banyak sekali orang yang bisa menulis atau memiliki kemampuan yang mahir dalam menulis. Fa innal kitabata kanat laha ahamiyatan kabiratan fil mujtama' al-arabi. Karena kenapa kok banyak sekali orang-orang yang eh, bisa menulis, ya, bisa baca dan tulis itu kenapa? Karena eh, perkara kitabah atau tulis menulis ini memiliki suatu tanggung jawab sosial yang sangat besar dalam masyarakat Arab sendiri. Ya, jadi kalau misalnya pemerintah di Indonesia itu mewajibkan, dulu zaman Soeharto wajib belajar 9 tahun. Di zaman Jokowi misalnya wajib belajar 12 tahun ya, mempelajari baca tulis selama 12 tahun. Begitupun orang-orang Arab ya. Para petinggi-petingginya dan para pemimpin-pemimpin bangsa Arab ini selalu menegaskan bahwasanya masalah kepenulisan ini merupakan tanggung jawab sosial yang sangat besar yang harus diemban oleh setiap keluarga, oleh setiap camat, oleh setiap
pemimpin daerah tersebut. Jadi mau tidak mau semua masyarakat di bangsa Arab itu harus bisa menulis. Wa kanat tu'tabaru indahum min muqawwamatil kamal. Dan bisa atau memiliki kemampuan tulis-menulis ini dianggap sebagai salah satu pokok atau dasar dari kesempurnaan seseorang. Ya, jadi bukan berarti orang yang sempurna itu orang yang sempurna secara fisik saja bagi mereka. Contoh misalnya yang ganteng, terus tinggi, besar, terus kemudian dadanya bidang, memiliki keilmuan yang ini, cakap berbicara, tapi kok nggak bisa menulis, itu ini belum sempurna kata mereka. Ya. Qala Ibnu Sa'ad, ya, berkata Ibnu Sa'ad, wa kana al-kamilu fil jahiliyyati alladhi yaktubu wa yahsunul auma war-ramyu. Ya. Nah, kata Ibnu Sa'ad itu sendiri ya. Ibnu Sa'ad mengatakan bahwasanya orang yang apa namanya memiliki eh, kamil atau kesempurnaan dalam dirinya adalah orang yang eh, yang pertama bisa menulis ya. Alladzi yaktub ya. Orang yang sempurna menurut bangsa Arab yang pertama adalah bisa menulis. Terus kemudian wayahsunul aumah itu bisa memanah ya, bisa memanah. Warromyu dan juga dia bisa melempar ya. Selagi dia bisa menulis, memanah dan melempar itu sudah dianggap manusia yang sempurna kata kata bangsa Arab. Fannasu kanu yatasabaquna fi kasbi hadzal kamal. Dan orang-orang di zaman dahulu ya, orang-orang Arab zaman dahulu itu saling berlomba-lomba ya, saling mengejar tentang titel atau gelar kesempurnaan ini ya dengan itu ya dengan menyempurnakan eh, sifatnya, sifat di dalam dirinya, kemudian juga belajar untuk menulis dan belajar untuk berperang ya, melempar atau panah, belajar panah. Nah, agar menjadi manusia yang sempurna. Seperti yang apa namanya pernah saya dapati di Pulau Nias itu ya, di Pulau Nias bahwasanya orang itu tidak disebut dewasa secara sempurna itu kecuali dia bisa melewati suatu balok batu besar ya. Laki-laki tidak akan disebut sebagai dewasa yang sempurna sampai bisa melewati suatu balok batu yang sangat besar. Nah, itu ya tentu setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing atas dasar nama sempurna. وَالَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ الْكِتَابَةَ كَانُوا يَتَعَلَّمُونَهَا مِمَّنْ يَعْرِفُونَهَا. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa baca dan tulis, ya tentu dia harus belajar kepada orang-orang yang menjadi ahli dalam baca dan tulis. Ya, dia harus mencari guru agar dia bisa mencapai derajat bisa menulis. Hakadha kana sya'nuhum qabla al-Islam. Nah, seperti inilah kondisi mereka sebelum Islam. Nah, sebelum Islam saja mereka apa saling berlomba-lomba untuk bisa menulis. Tentu ketika zaman Islam sendiri, ya orang-orang Arab tentu sudah sudah familiar dengan kata menulis. Jadi bukan sesuatu yang asing bagi mereka dengan kata menulis apapun itu ya, menulis syair atau menulis apapun tentu hal ini adalah sesuatu yang sangat biasa bagi mereka. Falamma ja'al Islam. Ketika datang agama Islam ini, wa nazalal Qur'anu dan turun Al-Qur'an ini kepada mereka, ijtama'at dawafi'u muta'addidah. Akhirnya eh, berkumpullah ya. Dawafi ini apa namanya? Permasalahan-permasalahan ya, problem-problem ya untuk tidak mau menulis. Ya, tidak mau menulis. Entah karena apa ya, entah karena sebab apa sampai mereka ini tidak mau menulis. Ya, apakah mereka ini saking bencinya dengan Islam sampai nggak mau menulis? Wallahu a'lam. Ya, Nah, eh, tapi ada yang mengatakan bahwasanya mereka ini yang dulu belajar tulis menulis sebelum Islam itu akhirnya mereka juga mau menulis di masa Islam,
dorongan-dorongan atau motivasi-motivasi untuk terus bisa menulis. Fama baqiyal amru amro kasbil kamal bal asbaha min wajibi kulli muslimin ayya'isha bil Qur'an. Yaitu apa? Yang pertama adalah konsekuensi menulis itu adalah konsekuensi bagi mereka yang ingin mencari kesempurnaan. Dianggap sempurna, ya pertama harus bisa menulis. Kemudian memang yang kedua, kewajiban dari seorang muslim itu hidup dengan Al-Qur'an. Maksudnya mengisi hari-harinya itu dengan Al-Qur'an. Wa ya'ishu ma'al Qur'an. Ya. Jadi hidupnya berdampingan dengan Al-Qur'an. Ya. Mau tidak mau harus membaca Al-Quran. Mau tidak mau harus mengetahui tajwid Al-Quran. Mau tidak mau harus mengetahui hukum-hukum yang ada di Quran. Mau tidak mau harus memahami dengan tafsir Al-Quran. Wa kaifa yaqdur ala dzalika in kana la yamliku suhufan minal Quran. Nah, bagaimana seorang muslim bisa hidup bersama dengan Al-Quran, mencari hukum-hukum dalam Al-Quran, bisa memahami tafsir dari Al-Quran kalau misalnya dia tidak memiliki lembaran-lembaran dari Al-Quran itu sendiri. وليس من واجب المسلم أن يعيش بالقرآن فحسب بل من واجبه أن يربي أهله وأولاده على حب القرآن. Tetapi ada pendapat lain, pendapat dari imam lain yang mengatakan bahwasanya kewajiban seorang muslim itu tidak harus hidup dengan Al-Quran secara terus-menerus. Maksudnya tidak harus hari-harinya diisi dengan Al-Quran terus, belajar tafsir terus. Kemudian dia belajar hukum-hukum terus, kecuali dia seorang alim ulama yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama. Kalau pedagang tentu agak susah kalau misalnya dia hidup dengan Al-Quran. Karena dia harus berdagang. Mungkin ketika pulang dari berdagang dia baru bisa membaca Al-Quran. Orang-orang yang tidak berkecimpung atau yang tidak totalitas dalam hidup dengan Al-Quran, baik itu belajar atau mengajar Al-Quran, kewajibannya hanya satu, ya, bahwasanya dia harus mentarbiyah atau mendidik ahlahu keluarganya, wa auladahu dan anak-anaknya ala hubbil Quran untuk cinta kepada Al-Quran. Ya, jangan sampai makanya kun aliman, jadilah engkau orang yang alim, orang yang pandai dalam masalah tertentu. Au muta'alliman. Kalau nggak bisa jadi orang alim, setidaknya belajar saja sudah cukup mendapat rahmat dari ilmu tersebut. Au mustamian. Atau kalaupun ente nggak punya waktu, Anda nggak punya banyak biaya untuk belajar, ya nggak bisa punya bakat menjadi orang alim atau belajar juga males ya. Setidaknya sudah dengerin saja ketika orang khutbah didengarkan. Ketika ada waktu kosong ke masjid, kemudian ada majelis ilmu didengarkan. Ya, kalaupun ya sudah tidak menjadi orang alim, sudah tidak mempelajari Al-Quran, sudah tidak bisa mendengarkan majelis-majelis ilmu, ya cukup saja dia menjadi muhibban, orang yang mencintai ahlul ilm. Ya tidak boleh membenci mereka, itu sudah cukup bagi mereka. Wa ayun syira fil afaqi nurul Quran. Dan tugas seorang muslim berikutnya, dia harus menyebar luaskan cahaya Al-Quran ini ke seluruh semesta alam. Ya, kemana-mana harus membawa akhlak Al-Quran. Kemana-mana harus menyebarkan tentang rahmat di dalam Al-Quran. Wa yamla'ud dunya kullaha binaskhil Quran. Dan dia juga harus apa namanya me- memenuhi dunia ini dengan salinan-salinan Al-Quran ya. Ya, makanya apa namanya seorang Muslim tentunya harus memiliki mushaf di rumahnya untuk dibaca. Tetapi alangkah lebih mulianya juga kita menghiasi masjid-masjid kita, ya, masjid entah itu musola atau masjid atau pesantren di sekitar rumah kita dengan Al-Quran. Ya, tidak hanya memenuhi rumah kita sendiri dengan Al-Quran, cahaya Al-Quran, bacaan Al-Quran, tapi juga eh, seorang Muslim hendaknya juga menerangi rumah-rumah Allah, yakni masjid Allah, masjid-masjid Allah dengan cahaya Al-Quran, dengan mushaf Al-Quran. Contoh misalnya kita memiliki beberapa uang untuk disedekahkan, ya tentu lebih baik kiranya bagi kita untuk menyedekahkan uang kita tersebut terus kita belikan mushaf, kita taruh di apa namanya di masjid-masjid
terutama di masjid-masjid dekat rumah kita ya. Makanya saya ketika umroh ya, karena saya umroh hampir 4 kali dalam setahun dan diberikan program oleh travel, itu selalu memberikan nasihat kepada para apa namanya jamaah ya, jamaah umroh yang saya bawa itu untuk bersodakoh menyisihkan hartanya ya cuma ratusan ribu tapi pahalanya mengalir sampai akhir akhir zaman ya. Menyedekahkan uangnya 300 ribu untuk sodakoh ya untuk sodakoh eh, namanya Mushaf Al-Quran di Masjidil Haram ya. Karena apa yang kita sodakohkan, apa yang kita keluarkan di Masjidil Haram itu akan diganti 100 ribu kali lipat. Nah, kalau tidak kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Kalau di masjid lain ya hanya hitungannya 10 saja. Nah, ini karena fadilah tersebut makanya saya himbau, saya ajak apa namanya para jamaah umroh tersebut untuk eh, menyisihkan sedikit hartanya untuk ya apa namanya membeli mushaf terus ditaruh di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu semua kita tidak bisa bersodako atas pembangunan Masjidil Haram itu tidak bisa ya. Karena Masjidil Haram itu semua pembangunannya, semua tembok, semua lantai marmer dan lain sebagainya itu sudah ada alokasi biaya tertentu dari Wizaratul Auqaf atau Menterian Agama. Ya, jadi semuanya itu wakaf daripada Raja Abdul Aziz, ya, Raja Abdul Aziz Al Saud itu di apa namanya? Jadi keuntungan dari tower itu ya, tower apa namanya yang ada di Mekah itu semuanya tanahnya Raja Abdul Aziz, ya. Itu semuanya diwakafkan keuntungannya untuk pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi sodako yang bisa kita lakukan salah satunya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya dengan eh, memberikan atau membelikan mushaf untuk masjid-masjid tersebut. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, ya, jangan sampai kita mempelajari ilmu saja tapi tidak mengamalkan. Kita, oh iya, harus mengisi dunia ini dengan salinan Al-Quran, kopian Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan padahal kita memiliki harta yang banyak ya. Nauzubillah min dzalik. Wa ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman nih, teman-teman misalnya insya Allah saya Juni akhir ini insya Allah akan umroh setelah hajian insya Allah akan umroh ke Saudi ya ke Mekah dan Madinah ya. Kalau misalnya teman-teman ingin misalnya eh, apa namanya ingin menyedekahkan hartanya, ya, menyisihkan hartanya untuk membelikan mushaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya silahkan nanti eh, kontak saja, ya kontak saja lewat dikoordinir lewat Ustazah Masyfu'ah, ya dikoordinir saja, boleh atas nama dirinya, kemudian atas nama keluarganya, nama orang tuanya atau bahkan yang sudah wafat karena biqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena hadisnya Nabi ya idza mata ibnu Adam in anhu amaluhu illa min salas ya, ketika seseorang anak Adam mati itu terputus semua hartanya kecuali 3 perkara sedekah jariyah. Nah ini bentuk sedekah jariyah yang bisa kita lakukan di dunia yang tentu pahalanya akan terus mengalir sampai akhir akhir hayat. Baik, kita lanjutkan. Wa ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adraku hadhil mas'uliyah al-kabira idrakan taman. Dan para sahabat-sahabat Rasulullah ya, itu mengetahui tentang kewajiban ini, tentang tugas ini, ya, tugas yang sangat besar ini dengan pengetahuan yang sangat-sangat sempurna. Jadi mereka benar-benar memahami tentang mas'uliyah, tentang menulis Al-Quran, hidup dengan Al-Quran ini. Falladhi arafal qira'ata wal kitabaha nammaha wa tawwaraha wa atqanha. Siapapun orang dari sahabat yang mengetahui tentang cara baca, cara menulis, mereka akan terus mengembangkan kemampuan mereka ini. Mereka akan menumbuhkan kecintaan mereka akan baca dan tulis ini. Dan benar-benar mengitqankan atau benar-benar menjadikan kemampuan ini menjadi kemampuan spesial bagi mereka. Waladzi lam ya'rifha arafaha wa ta'allamaha. Dan barang siapa yang
tidak mengetahui tentang baca dan tulis, ya dia belajar tentang baca tulis tersebut dari sahabat lain yang bisa dan mempelajari baca tulis tersebut kepada sahabat lain yang bisa. Wahakala istata'u ayyam la'ud dunya kullaha binaskhil Quran. Dan seperti inilah juga ya, karena Quran dulu nggak bisa dicetak massal secara masif seperti sekarang. Ya, dulu Quran ya itu dicetaknya atau ditulis dengan apa tulisan tangan saja, baru ditaruh di masjid. Tapi kalau sekarang kan semuanya sudah tercetak beberapa X lembar ya. Setelah setiap tahun tuh berapa juta X lembar Quran yang dicetak ini. Jadi mereka eh, cara sedekah jariahnya, cara mengisi dunianya dengan salinan Quran yang mereka tulis dengan tangan mereka mereka sendiri. Wastata'u ayyuna wirul afaq kullaha binuril Quran. Dan inilah cara mereka ya, cara bagaimana mereka menyinari semesta ini ya semuanya dengan cahaya Al-Quran. Eh, halaman sekarang di halaman 58 ya. Baik. Bisa lah. Jadi bener banget nanya-nanya mulu.
Kita lanjutkan kembali. Nah, ini ta'allamul kitabati bil arabiyyah fi usbu. Ya, ini tentang riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana para sahabat itu mempelajari tulis menulis ya dengan bahasa Arab dalam waktu hanya satu pekan atau satu minggu saja. Ya, bagaimana mempelajari tulis menulis dalam bahasa Arab hanya satu minggu saja. Tentu hal ini menjadi alasan ya, alasan ya mereka kan memang bangsa Arab, Ustaz. Ya, jadi mereka gampang untuk tulis menulis apalagi dengan bahasa mereka gitu. Coba mereka belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya jangan dilihat dari sisi itunya ya. Karena saya juga pernah mengajar Al-Quran pada anak-anak kecil ketika saya kuliah di Syria. Sama, mereka juga kemampuannya sama seperti kita ya. Jadi mereka kalau nggak tahu membaca Al-Quran, salah-salahnya juga sama gitu ya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana memiliki motivasi motivasi belajar yang lebih. Banyak dari ulama-ulama kita mengungguli ulama-ulama Arab dalam bidang karya tulis, dalam bidang membuat kitab ya. Itu ini tidak didapatkan kecuali orang-orang yang benar-benar memiliki semangat juang Volume berapa? belajar yang tinggi. Nomor 15. Wa Cari ta'allum yang bukan itu. al-kitabati bil arabiyyah la ya'khudhu min Iya, ar-rajulil arabiyyi akthar min cari. usbu'in. Mempelajari tulis menulis dengan bahasa Arab ini itu seorang laki-laki bangsa Arab itu tidak membutuhkan lebih daripada satu minggu ya satu pekan ya cukup kurang dari satu pekan mereka sudah bisa menguasai baca dan tulis bahasa bahasa Arab. Idza kana jaddan lihat idza kana jaddan kalau misalnya mereka ini memang benar-benar pengen belajar ya kalau misalnya memang mereka ini benar-benar mau belajar dan bersungguh-sungguh ya ini ya jadi harus sungguh-sungguh. Ya, washabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kulluhum kanu jadin dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar atau mempelajari sesuatu. Wa makanu ya'rifuna ilal jaddah dan tidaklah mereka ini apa mengetahui kecuali mereka bersungguh-sungguh. Kalau mereka nggak tahu ya mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka mengetahui, ya mereka akan mengajarkan sesuatu tersebut dengan bersungguh-sungguh. Ya, ini kata kuncinya adalah sungguh-sungguh ya, serius dalam belajar. Wa mimma yusji'una ala hadzal qaul. Nah, motivasi, salah satu motivasi yang bisa kita dapat dari perkataan ini itu rawahul Bukhari. Itu sesuatu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liqan, secara ta'liq. Wal Baghawi ya Abu Ya'la mausulan dan Imam Baghawi dan Abu Ya'la secara mausul. An Abi Zinad daripada Abu Zinad an Kharijah dari Kharijah bin Zaid an abihi daripada bapaknya Kharijah yang bernama Zaid. Qala berkata siapa bapaknya Kharijah yakni sahabat Zaid. Ata mendatangi ya mendatangi bi terhadap diriku siapa an-nabi maksudnya nabi datang kepada si Sayyidina Zaid qaddamahul Madinah di depan kota Madinah faqila hadza min Bani Najjar dikatakan ini adalah orang yang berasal dari Bani Najjar wa qad qara'a sab'a asyrata suratan dan sungguh telah membaca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 17 surat. Ya, jadi Rasulullah juga nasmiin, Rasulullah juga ngajar Al-Quran. Faqara'tu alaihi fa'ajabahu dzalik. Kemudian aku membaca kepada dirinya ya, kepada dirinya, maksudnya membaca Al-Qur'an pada dirinya, kemudian dia merasa takjub atas bacaanku. Faqala ta'allam kitab Yahud fa ini ma amanahum ala kitabi. Ya, kata kata salah seorang sahabat ya, belajarlah tentang tulis menulis atau bahasanya orang-orang Yahudi. Maksudnya orang Ibrani ya. Bahasanya orang Yahudi adalah bahasa Ibrani. Sedangkan bahasanya orang yang kenal sebagai Yesus Kristus, Yudas Iskariot, itu adalah bahasa Aramaik. Ya, bahasa Nabi Isa itu bahasa Aramaik. Ya, sesungguhnya apa namanya? Aku
apa namanya? Kalau kali kamu lakukan itu sesuatu itu bisa membuat aman ya. Fafa'altu kemudian aku melakukan hal tersebut. Fama madali nisfa syahr hatta hadaqtuhu. Nah, ini maka tidaklah berlangsung bagiku, nggak sampai setengah bulan katanya, nggak sampai setengah bulan aku itqon dalam masalah tulis menulis bahasa bahasa Arab, bahasa Yahudi. Ya, jadi aku mempelajari bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi cuma nggak nyampe setengah setengah bulan. Oh ya, sampai dia itqon, sampai dia benar-benar paham tentang tulis menulisnya orang Yahudi. Fakuntu aktubu lahu ilaihim. Nah, kemudian karena dia bisa bahasa Ibrani, maka dia bagian nulis surat untuk orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi punya perjanjian atau permasalahan dengan orang Islam, sahabat Zaid inilah yang bagian menulis menulis untuk mereka. Wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu. Kalau misalnya orang Yahudi ini mengirimkan surat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku yang membacakan pada Rasulullah. Kayak karena tahu tulis menulis dalam bahasa Yahudi. Wa fi musnadi Abd ibn Humaid min tariqi Thabit ibn Abid. Dari musnadnya Abd ibn Humaid dari Torik atau jalan Thabit bin Ubaid ibn Yazid bin Thabit. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inni aktubu ila qaumin fa akhafu ay yazidu alayya aw yanqusu fata'allam as-suryaniyah fata'allamtuha fi sab'ata asyara yauman. Ini diriwayatkan oleh Zaid ibn Thabit. Ya. Jadi Khorija itu anaknya Zaid bin Thabit, salah satu katibul wahyu, salah satu orang yang menulis wahyunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada sahabat Zaid bin Thabit, sesungguhnya aku ingin menulis surat, menulis sesuatu pada suatu kaum. Tapi aku takut kalau misalnya tulisan ini kelebihan nih, takutnya kelebihan alif kah atau kelebihan waw kah atau kelebihan apapun atau bahkan kurang gitu ya. Jadi takutnya saya kelebihan nulis sesuatunya atau kekurangan. Nah, kemudian menyuruh Sayyidina Zaid ini untuk belajar Suryaniyah, ya, maksudnya bahasa Ibrani atau bahasanya Nabi Musa Suryani. Nah, ada yang mengatakan Suryani ini yaitu bahasanya Nabi Isa Suryani. Ya, tapi ini yang lebih roji adalah bahasanya Nabi Nabi Musa Suryani. Fata'alam Tuha, kemudian aku belajar ya bahasa Suryani tersebut dalam kurun waktu 17 hari saja. Jadi Sayyidina Zaid itu belajar bahasa Suryani cuma dalam waktu 17 ya 17 hari saja. Ini merupakan sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang sangat cepat ya bisa dikatakan cepat. Terus kemudian sesuatu yang eh, apa ya? Kalau misalnya kita sekarang mungkin eh, kok bisa ya? Kok bisa orang belajar suatu bahasa ya? Bahasa ya kok hanya 17 hari. Ya, tentu tadi syaratnya adalah jad dan bersungguh-sungguh. Kalau misalnya memang dia bersungguh-sungguh, pagi malam dia berkecimpung dalam masalah tersebut ya. Ya ini sudah saya konfirmasi di kitab ya. Itu Suryani ini bahasanya Nabi Nabi Isa ya, Aramaik itu ya, bahasa apa Latinnya atau bahasa Romawinya namanya Aramaik, sedangkan bahasa Arabnya Suryani. Sedangkan kalau bahasa bahasanya Nabi Musa atau orang-orang Yahudi itu Ibroniyah atau Ibrani ya. Itu belajar bahasanya Nabi Nabi Isa cuma dalam waktu 17 hari saja. Fa'in istata'a Sayyiduna Zaid ibn Thabit ayyahdiqa Suryaniyya qira'atan wa fahman wa kitabatan fi nisfa syahr au fi 17 yawman ma'annaha lughatun jadidatun tamman lughatun la ta'rifuhu wa la ya'rifuha wa ma sabaqa lahu ayyadhuqa ta'amaha aw yashumma rihaha in istata'a Zaid ayyahdiqa tilka lugha ajnabiyyah wa qad istata'aha min ghairi syakin istata'a yurajulil arabiyyin ayyahdiqal kitabata bil arabiyyah wa ya lahu lughatul fi usbu'in aw aqal min usbu'. Nah, ini merupakan kalamnya muallif atau kalimat dari pengarang kitab ini
beliau menunjukkan bahwasanya kalau saja Sayyidina Zaid bin Sabit itu bisa untuk mengitqan atau mempelajari bahasa Suryani atau bahasa Aramaik, bahasanya Nabi Isa, baik itu tulisan, membaca tulisannya, atau memahami tulisannya, atau bahkan menulis dengan bahasa mereka dalam kurun waktu setengah Panjangan bulan tuh kan. saja, atau dalam kurun waktu 17 hari saja. Ya, padahal itu merupakan bahasa yang baru bagi Sayyidina Zaid bin Sabit. Dan dia tidak pernah mengetahui bahasa itu Wih, sebelumnya, pakai dan plastik tulang. Kakak dia saya nengok juga dia tanya belum api-api pernah pakai plastik. Baca belum di pernah buku juga. eh, untuk teman-teman yang ini silakan di mute ya. Ya. Kalau misalnya dia juga tidak pernah merasakan makanan-makanan dari orang-orang Suryani tadi. Maksudnya makanan orang-orang Arom itu ya, orang bangsa Aram ya, bangsanya Nabi Isa. Atau belum pernah mencium bau badan orang-orang Arom. Ya. Nah, ini nggak pernah ke Aram, nggak pernah bertemu orang-orang Aram, kemudian dia tidak pernah mengenal bahasa Aramik sebelumnya, terus kemudian dia bisa untuk mempelajari itu dalam kurun waktu setengah bulan atau 17 hari saja. Ya, tentu apalagi orang-orang Arab atau sahabat-sahabat yang berasal dari Arab. Nah, ini adalah bahasa ibunya, bahasa utama mereka. Ya tentu kalau misalnya mereka nggak bisa, ya tentu ini bisa dikejar atau kemampuan ini bisa dikejar dalam waktu cuma 1 minggu saja katanya ya. Man sya'ul wahmi bi'adami ma'rifatil kitabah. ولعل الذي أوقع الناس في هذا الوهم القائل بأن الكاتبين في أصحاب رسول الله كانوا قلة هو لفظ الأميين في قوله تعالى. Nah, ini yang membuat keraguan dari orang-orang itu, ya, membuat keraguan bahwasanya eh, kebanyakan ya, keraguan yang ditularkan atau diberikan kepada kita itu bahwasanya orang-orang Arab atau sahabat-sahabat yang berada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ummi, nggak bisa baca dan tulis. Karena mereka mengatakan ummi ini artinya tidak bisa baca dan tulis. Tuh, itu tapi ada Katibul Wahyu Zaid bin Sabit itu bisa baca dan tulis. Nah, mereka mengatakan juga bahwasanya yang bisa baca dan tulis dari sahabatnya Nabi itu cuma sedikit sekali, sedikit sekali. Kebanyakan nggak bisa baca dan tulis. Nah, apakah benar statement ini atau pernyataan ini atau itu cuma mengada apa kalimat yang mengada-ngada dari orang-orang kafir agar menurunkan kepercayaan kita kepada sahabat Nabi? Ya, dalilnya apa? Orang-orang yang mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat ini adalah orang-orang ummi atau orang-orang yang tidak bisa baca dan tulis. Yani ayat Allah ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah seseorang. Maksudnya Nabi Muhammad, huwa di sini domir ini kembali kepada Sayyidina Muhammad, adalah seseorang yang diutus kepada orang-orang ummiyin, kepada orang-orang yang tidak bisa baca dan tulis, sebagai rasulan, sebagai utusan utusan Allah. Ia selalu yang membacakan kepada orang-orang ummi ini ayat ini pada ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakihim, ya, dan mentazkiyah mereka, maksudnya mensucikan mereka, ya, memberikan nasihat kepada mereka dan mengajarkan ke wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan tentang Al-Qur'an ini dan hikmah-hikmah. Nah, wa in kanu, meskipun mereka ini benar-benar dalam kesesatan yang nyata sebelumnya, maksudnya jahiliyah itu tadi. Nah, ini ayat ini menjadi dalil bagi orang-orang yang mustasyrikin atau orientalis ya dalam mengatakan bahwasanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sahabat yang ummi yang tidak bisa baca dan tulis. Tapi apakah hal itu benar adanya meskipun didukung dengan dalil Al-Quran? Apakah pernyataan tersebut atau statement tersebut benar adanya? Maqilah fi ma'nal ummi wal ummiyin. Nah, ini kita akan bahas tentang masalah ummi itu siapa? Ummi itu bagaimana? Siapa orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang ummi? Ya.
apakah ummi itu memiliki makna lain selain tidak bisa baca dan tulis? Nah, kita akan bahas di eh, masalah berikut ini. Maqilah, ya, sesuatu yang dikatakan tentang makna ummi dan ummiyin. Fama makna ummiyin fi hadhil ayah? Apa makna ummiyin? Kata-kata ummiyin itu tafsirnya seperti apa dalam ayat ini? Qala Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah berkata, al-ummiyin, kata ummiyin, yuradu bihimul Arab. Yang dimaksud dengan kata-kata ummiyin di sini adalah orang-orang Arab. Wal ummi fil lugha alladzi la yaktubu wa la yaqra'u kitabat. Nah, secara bahasa Arab, ya, secara bahasa ada secara istilah, ya ini baru bahasa. Ummi adalah orang yang tidak bisa menulis sama sekali. Wala yaqra' dan tidak bisa membaca suatu tulisan kitaban. Qila mansubun ilal dikatakan kata ini itu dinisbatkan atau disandarkan pada lafadz ibu, ya, ibu. Ai huwa ala khalqatil ula fi batni ummihi, ya, seakan-akan dia ini masih cetakan pertama dalam perut ibunya, ya. Ketika seseorang itu baru menjadi janin, tentu dia tidak bisa baca dan tulis. Makanya bayi yang berada di janin ibunya yang belum tentu bisa baca dan tulis itu juga disebut ummi. Wakilah dan dikatakan huwa mansubun ilal ummah. Eh, ini apa namanya? Eh, kata ini juga bisa dinisbatkan pada umat, ya, ala salikotil bashar, maksudnya perkumpulan manusia. Umat itu juga bisa dikatakan ummi. Misal perkumpulan orang kota Semarang, ya, umat itu Semarang, ya, mereka orang-orang Semarang bisa dikatakan juga ummi. Duna ta'alum, selagi mereka tidak belajar juga dikatakan ummi. Wakilah mansubun ila ummil qura wa hiya Makkah. Ya, bisa juga ini kata ini, ummiyin, itu disandarkan pada Ummul Qura, pusatnya kota. Pusatnya kota. Ummul Qura itu artinya pusatnya kota. Wa iya itu Mekah. Ya, maksudnya pusat kota di dunia ini ya Mekah. Tentu kalau misalnya jutaan orang datang berbondong-bondong ke kota Mekah untuk umroh dan haji, ya pusat kotanya ya Mekah. Pelaksanaannya ya di kota Mekah. Wahada dhaif. Ini kaul yang dhaif, kaul yang lemah. Li'annal wasfa bil ummiyin, karena wasaf atau sifat mensifati dengan kata ummiyin ala hadza atas kaul yang terakhir tadi, kaul yang dhaif, yakni sandar pada Ummul Qura, yakifu ala Quraisy. Tentu ini akan patokannya itu kepada orang Quraisy, ya, karena orang Quraisy itu menduduki kota Mekah. Wa innamal muradu jami'ul Arab. Akan tetapi yang dimaksud di sini bukan hanya Quraisy saja, tapi semua orang-orang Arab. Wa fihim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummata ummiyah la nahsabu wa la naktubu syahra hakada wa hakada." Nah, karena juga ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kita adalah umat yang ummiyah, ya, umat yang apa? Kita tidak lanasab, tidak berhitung, kemudian kita juga tidak menulis, ya, menulis bulan-bulan. Maksudnya tidak menentukan bulan-bulan tertentu. Taunya ya bulan dagang ini bulan musim semi, musim gugur atau musim dingin saja, ya, untuk dagang. Ya, nggak menulis apakah ada Januari, apakah ada September, apakah ada Desember dan lain sebagainya. Ya, Waqala al-Qurtubi dan Imam Qurtubi, nah ini banyak ya, banyak. Ya, silakan kalau misalnya ada pertanyaan, akan saya jawab terlebih dahulu sebelum akan saya lanjutkan di penjelasan selanjutnya. Silakan ditanyakan di kolom obrolan yang ingin menanyakan tentang
Iya. Waladzi ba'atsa fil ummiyin itu adalah surat Jumu'ah ayat 2 sampai 3 ya. Ayat 2 sampai 3. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua sampai ke ketiga. Siapa lagi yang ingin bertanya silakan diajukan saja. Baik, baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan melanjutkan ya penjelasannya. Waqala al-Qurtubi, Imam Qurtubi dalam kitabnya Jami' li Ahkamil Quran itu mengatakan qala Ibnu Abbas mengatakan al-ummiyun al-arabu kulluhum. Kata-kata ummi itu dinisbatkan atau disandarkan pada seluruh ya keseluruhan orang-orang Arab itu namanya ummi. Man kataba minhum wa lam yaktub. Baik orang tersebut bisa menulis atau tidak, itu juga dinamakan ummi kata Ibnu Abbas. Li'annahum lam yakunu ahla kitab. Karena mereka ini sebenarnya bukan orang yang bisa menulis. Pertama. Kemudian mereka belajar menulis, kemudian mereka juga akhirnya bisa menulis. Mereka sebenarnya nggak tahu menulis sama sekali ya, cara menulis sama sekali, tapi mereka belajar. Ada yang mengatakan kedua, karena mereka bukan ahlul kitab, karena orang-orang Arab ini ya bukan termasuk orang yang
ahlu kitab Taurat dan juga Injil. Mereka bukan asli daripada orang-orang yang belajar Taurat dan Injil. Wakila dikatakan juga al-ummiyuna alladzi la yaktubun. Ummi itu disandarkan pada orang-orang yang tidak bisa menulis saja. Sedangkan orang yang bisa menulis itu tidak dinamakan ummi. Wa kadzalika kanat Quraisyun. Dan seperti itulah orang Quraisy ada ya. Mereka tidak bisa menulis, kata Ibnu Abbas. Warwa Mansur'in an Ibrahim. Salah seorang yang bernama Mansur mengatakan dari Ibrahim, qala al-ummi alladzi yaqra'u wa la yaktub. Kata Ibrahim, ya, ummi itu adalah seseorang yang bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Hakadha darajal mufassirun ala tafsir ummiyin. Begitulah atau berikut adalah penjelasan daripada mufassir-mufassir orang ahli tafsir tentang tafsir ayat al-ummiyin dalam ayat tersebut. Biman la yaqra'una wa la yaktubun, bagi seseorang yang tidak dapat membaca dan tidak pula bisa menulis. Wa hakadha fa'ala ahlul lugha, dan karena inilah orang-orang ahli lugha atau ahli bahasa Arab itu menerjemahkan kata ummi. Qala Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, ada salah seorang yang bernama Raghib Al-Asfahani itu mengatakan, wal ummiyu, adapun lafadz ummi itu huwallazi la yaktubu wa la yaqra' min kitab, adalah seseorang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca dari suatu tulisan. Wa alaihi hamlu huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ia mentafsirkan ayat, ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Qala Qatrab, seseorang bernama Qatrab itu mengatakan al-ummiyah, lafadz ummi yang ada dalam tafsir ayat ummiyin tadi itu artinya adalah al-ghaflah, kelalaian, wal jahalatu, dan kebodohan. Ya, maksudnya di sini adalah orang-orang yang lalai dan orang-orang bodoh. Ya, ini tafsirnya kata Imam Qatrab. Jadi ummiyin di sini bukan berarti orang yang nggak bisa baca tulis, tapi orang yang lalai dan juga orang-orang yang bodoh. Fal ummiyu minhu. Nah, maka ummi itu diambil dari kata-kata kelalaian dan kata-kata kebodohan. Wadzalika huwa qillatul ma'rifah, karena sedikit tahu akan banyak hal. Ya, karena banyak nggak taunya, makanya dikatakan dia adalah ummi. Wa minhum wa minhu qaulu ta'ala, dan sebagian dari kata ummi tersebut apa yang pernah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. Dan sebagian dari orang-orang Arab tersebut itu ummi. Ya, ummi ini sebagian daripada orang-orang Arab. Mereka tidak mengetahui ya bagaimana cara menulis kecuali angan-angan saja. Illa amaniyah ai illa ma yutla alaihim, kecuali sesuatu yang dibacakan kepada mereka. Jadi kalau mereka kurang pengetahuannya, tapi kalau dibacakan kemudian diajarkan baru mereka bisa menulis. Qala al-Farra, Imam Farra mengatakan, humul Arab alladzi lam yakun lahum kitab. Kata ummiyun, ya, kata Imam Farra adalah mereka adalah orang-orang Arab yang mereka ini tidak memiliki tulisan sama sekali. Wan nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Adapun lafaz atau ayat wan nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, ya, kata ini, ayat ini itu mansubun ila ummatil ladzi lam yaktubu. Ini dinisbatkan pada suatu umat, suatu sekelompok orang yang tidak bisa menulis sama sekali. Dikaunihi ala adatihim, ya, karena memang kebiasaan mereka memang tidak suka untuk tulis menulis. Kaqaulika ammi, ya, seperti kalau misalnya kita berbicara ammi likaunihi ala adatil ammah, ya, orang awam saja, ya, secara umum memang mereka tidak bisa menulis, maka dikatakan ammi. Wakila summiya bidzalika li'annahu lam yakun yaktub wala yaqra' min kitab. Ya, pendapat yang doif, ya. Kalau ada lafadz kila itu berarti qaul doif atau pendapat yang lemah, ya, yang kadang tidak bisa dibuat rujukan untuk sesuatu atau menjadi dasar dari sesuatu. Wakila dinamakan apa? Dikatakan sumia dinamakan dengan lafaz ammi tersebut, ya, karena mereka tidak bisa menulis dan juga mereka tidak bisa membaca dari suatu tulisan.
Wa dzalika fadilatul lahu listighnaihi bihifdhihi. Karena kenapa mereka itu tidak membaca, mereka tidak menulis gitu. Karena mereka ini memiliki satu kemampuan yang menjadi dasar intelektual mereka, yakni menghafal. Jadi orang-orang Arab ini, kata Imam Farrokh, mereka ini lebih suka menghafal. Hafalannya cepat sekali. Kalau disuruh ngafal sesuatu itu cepat. Disuruh ngafal sesuatu ini, cepatnya bukan main ya. Nah, mendapatkan sesuatu dibacakan ayat, mereka langsung ngafal. Tanpa harus menulis, tanpa harus membaca, mereka langsung hafal. Nah, kalau kita umat muslim di Indonesia, tentu untuk menghafal Al-Quran itu harus membaca tulisannya, membaca beberapa kali, kemudian menghafal. Atau menulisnya dengan cara menulisnya biar tahu, oh ini ada alifnya, oh ini wawunya, terus panjang pendeknya. Gitu. Tapi kalau mereka ini, karena mereka sangat-sangat cerdas dan sangat pandai dalam menghafal, akhirnya mereka tidak terbiasa untuk tulis atau membaca. Wa timanihi ala timanillahi minhu biqauli sanuqri'uka fala tansa. Dan bagaimana bisa ini mereka hanya hafalan saja. Mereka berpegangan pada hafalan mereka saja tanpa menulis dan membaca. Ya. Karena mereka berpegangan pada suatu ayat sanuqri'uka fala tansa. Maka akan kami bacakan kepadamu dan engkau tidak akan lupa. Nah, kalau kita ngafal, kata orang Arab, ya sudah kita ngafal saja. Kita nggak akan lupa karena itu sudah janji Allah kepada kita. Kalau misalnya kita ngafal ayatnya tidak akan lupa. Jadi kita ngafal saja tanpa harus baca dan tulis atau mempelajari baca dan tulis. Insya Allah tidak akan lupa hafalan tersebut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.